Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya ta'limi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Yang Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah SHMM. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Zainul Hasan Genggong, yakni Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Strategi Pembelajaran Matematika, yakni Ibu Wahyu Lestari MPD. Dan yang saya cintai kedua orang tua saya yang selalu memberi semangat dan doa. Dan tak lupa pula yang saya banggakan teman-teman seperjuangan sekalian. Perkenalkan, nama saya Nendi Alfiatul Mukarramah. Saya mahasiswa dari Fakultas Tadris Umum, program Studi Tadris Matematika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang ditugaskan oleh Ibu Wahyu Lestari di mata kuliah yang diampu beliau, yakni Strategi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Teori Pembelajaran Matematika. Baik, bisa kita lihat di sini ada 4 teori yang harus kita ketahui di dalam pembelajaran matematika. Yang pertama ada teori behaviorisme, kedua ada teori kognitivisme, ketiga ada teori humanisme, dan yang terakhir ada teori konstruktivisme. Baik, kita lanjut ke teori pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang digagas oleh Geek dan Berliner serta sudah cukup lama diterapkan oleh para pendidik di dunia. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Teori ini juga dikenal dengan model stimulus dan responnya, melihat peserta didik sebagai individu yang pasif. Teori behaviorisme menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan dalam proses pembelajaran. Menurut teori behaviorisme, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Andriani 2015. Pernyataan tersebut didukung oleh Slavin 2000, bahwa belajar merupakan interaksi antara stimulus dan respon. Berikut adalah prinsip-prinsip dalam teori behavioristik. Yang pertama ada objek psikologi adalah tingkah laku. Kedua, semua bentuk tingkah laku dikembalikan pada refleks. Ketiga, ada mementingkan pembentukan kebiasaan. Keempat, perilaku nyata dan terukur memiliki makna tersendiri. Dan yang terakhir, ada aspek mental dari kesadaran yang tidak memiliki bentuk fisik. Lanjut, tokoh-tokoh aliran behaviorisme. Pertama ada Edward Lee Thorndike. Thorndike berpendapat bahwa interaksi antara stimulus dan respon merupakan aktivitas belajar. Menurutnya, apa saja yang dapat merangsang aktivitas pikiran, alat indera atau perasaan peserta didik merupakan stimulus. Sedangkan apapun reaksi yang muncul dari peserta didik ketika belajar merupakan respon. Kedua ada John Watson. John Watson merupakan pendiri aliran behaviorisme di Amerika Serikat. Watson berpendapat bahwa psikologi harus dipelajari seperti orang mempelajari ilmu pasti atau ilmu alam. Ketiga ada Clark Leonard Hull. Clark Leonard Hull mengembangkan ide-ide baru di berbagai bidang, terutama psikologi belajar. Teori belajar Hull mengutamakan penguatan atas pengetahuan yang telah dimiliki seseorang. Keempat ada Edwin Ray Guthrie merupakan ahli behavioristik yang percaya bahwa hukuman pionisme memegang peranan penting dalam proses belajar. Hukuman yang diberikan pada saat yang tepat akan mampu mengubah tingkah laku seseorang. Guthrie mengatakan bahwa hukuman yang diberikan di saat yang tepat akan mengubah kebiasaan seseorang. Begitu halnya dalam proses belajar mengajar. Lanjut ke tokoh terakhir, yakni Burns Frederick Skinner. Burns Frederick Skinner merupakan ahli psikologis yang memandang bahwa hukuman bukanlah metode yang tepat untuk mengontrol perilaku.
karena hukuman dapat memberikan dampak negatif dan bertolak belakang dengan keinginan si pengontrol. Skinner berpendapat bahwa ada dua bentuk penguatan, yaitu penguatan positif dan penguatan negatif. Lanjut ke teori kedua, yaitu teori kognitivisme. Teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori kognitivisme berpandangan bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi-informasi yang didapat. Teori kognitivisme memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Ada beberapa teori dalam aliran kognitivisme. Yang pertama ada teori Gestalt. Teori Gestalt adalah proses pembelajaran yang mengutamakan belajar yang bermakna sehingga tidak menimbulkan ambiguitas. Kedua ada teori skemata Piaget. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman pendidikan harus dibangun di sekitar struktur kognitif peserta didik. Ketiga ada teori belajar sosial Bandura. Bandura mempercayai bahwa model akan mempunyai pengaruh yang paling efektif apabila mereka dianggap atau dilihat sebagai orang yang mempunyai kehormatan, kemampuan, status tinggi, dan juga kekuatan. Sehingga dalam banyak hal seorang pendidik bisa menjadi model yang paling berpengaruh. Dan yang terakhir ada pengolahan informasi Norman. Norman berpendapat bahwa seorang individu akan menghubungkan materi yang baru ia temui dengan yang sudah pernah diketahui, yang dalam teorinya disebut learning by analogy. Lanjut ke teori ketiga, yaitu teori humanisme. Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan caranya masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator. Pembelajaran ini meletakkan peserta didik sebagai sentra dalam aktivitas pembelajarannya, sedangkan pendidik berperan menjadi fasilitator dengan memberi motivasi dan memfasilitasi peserta didik dalam menemukan pengalaman belajar. Teori humanisme lebih menekankan kepada ide belajar dalam bentuk yang paling ideal, artinya mengutamakan isi yang dipelajari daripada proses belajar. Lanjut ke poin terakhir, yaitu teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Menurut konstruktivisme, belajar merupakan proses aktif peserta didik mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar juga merupakan proses mengasimilasi dan menghubungkan pengalaman atau informasi yang dipelajari dengan pengertian yang sudah dimiliki peserta didik sehingga pengetahuannya berkembang. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.